Oke, ini mudah ya teman-teman, gamesnya sederhana sekali, gampang ya. Ketika dimainkan juga wow, easy ya, easy sekali ini ya, easy, masih gampang ini. Oke, sudah mulai cepet nih. Wah, gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DR Kids ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi game sederhana dari aplikasi Scratch namanya. Pada video sebelumnya kalian bisa lihat bagaimana cara download aplikasi ini di internet ya teman-teman. Jadi aplikasi ini ada versi online-nya, ada juga versi offline-nya. Nah, yang saya pakai ini adalah versi offline-nya. Jadi langsung aja, di sini udah ada sprite, tapi kita nggak butuh sprite yang ini ya, karena kita mau bikin game tangkap buah, yaitu yang kita butuhkan buah apel dan juga mangkuk ya. Ini apelnya kita masukin dulu ya, kita taruh dulu di sini. Sekarang kita cari mangkuknya. Nah, ini mangkuk ya. Nah, kita taruh di bawah sini. Tapi ini sepertinya apelnya masih kegedean ya, terlalu besar dibanding mangkuknya. Nah, kita kecilin. Nah, di sini kita ubah dulu ukuran apelnya menjadi 60. Jadi, nah ini pas lah, pas ya. Ukurannya 60. Jadi, tidak terlalu besar dibandingkan mangkuknya. Nah, sekarang yang pertama-tama kita mau bikin mangkuknya itu bisa bergerak kanan dan kiri gitu ya. Nanti kan apelnya akan random keluarnya dari kanan, dari kiri, dari tengah gitu. Jadi kita harus bisa gerakin mangkuknya ke kanan, ke kiri, dan tengah gitu ya. Nah, pertama kita harus pastikan dulu kalau ini aktif ya. Ini akan, kalau aktif ini berwarna biru. Jadi di sini kita masukin dulu kodenya untuk mangkuknya ya. Kita ke event yang pertama ya, kita masukkan dulu ini. Kalian bisa perhatikan ya cara-caranya. Kemudian kita mau kasih backgroundnya dulu nih. Jadi di sini ada switch backdrop. Nah, kira-kira backgroundnya tapi di sini belum ada ya. Kita mau kasih background apa nih? Kalau mau kasih background kita ke sini dulu nih. Nah, kalau saya sebelumnya pakai background yang ini, dessert ya. Untuk tampilan awal kita pakai yang dessert. Jadi ini dessert backgroundnya. Nah, ini udah ada, tadi belum ada. Sekarang kita pilih dessert ya. Jadi backgroundnya yang pertama adalah background dessert ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita kasih background, kita bikin variabel, kita buat variabel. Namanya biasanya kalau di dalam sebuah game itu ada namanya level. Yang pertama kita buat dulu variabel level di sini, make a variable. Jadi kita buat di sini namanya level. Level. Nah, ini biarin aja seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini udah ada nih level ya, teman-teman. Nah, di sini juga muncul. Jadi ada level. Nanti ketika masuk level berapa nih akan berubah. 1, level 2 dan seterusnya. Nah, kita masukkan si level ini di, jadi ini ada di bawahnya ya, masih di variable. Kita masukkan set level. Jadi di sini set level, karena baru mulai ini levelnya biarin aja 0 ya. 0 biarin aja. Jadi levelnya masih 0. Nah, sekarang kita buat lagi variabel baru lagi, namanya score. Biasanya kalau di game juga ada yang namanya score ya teman-teman. Nah, di sini keluar lagi score dan di sini juga ada score. Boleh kalian ubah posisinya mungkin ya teman-teman. Jadi skornya ada di atas,
levelnya dari bawah gitu ya. Jadi skornya dulu yang ada di atas, kemudian baru levelnya dari bawah gitu ya. Nggak apa-apa masih walaupun level di atas, skornya di bawah gitu ya, sama aja ya teman-teman. Nah kemudian kita masukkan lagi set. Nah di sini kita ganti setnya adalah skor ya. Jadi kalau di sini tadi level, di sini skor. Kita ubah skornya setiap kali mangkuk ini jatuh ke dalam apel ini masuk ke dalam mangkuk ya, tepat ke dalam mangkuk, kita ganti nilainya menjadi 10 atau skornya menjadi 10 gitu. Jadi setiap kali apel masuk 10, apel masuk 10 gitu ya teman-teman. Nah kemudian setelah itu kita masuk ke motion, ke kontrol ya teman-teman. Ke kontrol kita pilih perulangan. Sini ada perulangan forever. Nah kita masukkan forever, kemudian kita masukkan juga masih di kontrol ya. Di sini kita masukkan if then. Nah sekarang kita ke sensing ya teman-teman. Kita masukkan ini key, kita taruh sini nih, depan if nya. Nah space nya ini kita ganti, kalau mau ke kanan apa namanya, right ya, jadi right row. Jadi ini akan bergeser ke kanan ketika kita pencet arah kanan. Oke, nanti kita coba arahin. Sekarang kita masukkan dulu supaya dia bisa bergeraknya. Di sini ke motion, kemudian kita pilih move ya, move. Jadi 10 langkah gitu ya batasnya. Nah kita coba ya. Nah ini udah bisa tuh ke kanan ya. Ini saya pencet arah kanan, jadi dia bergeser ke kanan gitu ya. Sekarang kita mau ke kirinya nih, kita ulangi lagi ya. Kita masukkan lagi if, sini di bawahnya, sorry, harusnya di bawah sini ya, di bawah sini. Kemudian kita ke sensing lagi, kita pilih key, kita masukkan di sini. Sekarang kita mau ke kiri, jadi left ya, left row. Nanti dia akan bergerak ke kiri. Kita masukkan motion, sorry mana dia, move di bawah sini ya. Nah karena tadi ini 10 ke kanan, jadi kalau mau ke kiri kita kasih tanda minus, jadi dia minus 10 atau akan bergerak ke kiri. Kita coba ya. Nah ini udah bisa tuh, jadi kiri kanan gitu ya, kiri kanan dan seterusnya. Itu adalah pengaturan untuk mangkuknya ya. Jadi tadi ada skornya sudah kita atur, kemudian dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nanti kita setelah ini akan masuk ke bagian apelnya nih teman-teman ya. Jadi ini kita selesai di sini ya di pengaturan mangkuknya. Sekarang kita ke pengaturan apel, kita pindah nih, kita klik di bagian apelnya. Nah, sekarang kita ke pengaturan apelnya. Jadi kita akan masukkan kode ke dalam apel supaya dia bisa jatuh ke bawah, kemudian munculnya juga random. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri gitu ya. Tuh, nanti kita coba juga percepat gerakannya jadi gitu ya teman-teman. Jadi perhatikan kode-kode yang akan dimasukkan. Sekarang kita ke event ya. Jadi kita masukkan lagi when. Jadi when tombol go diklik gitu. Nah sebelum kita masukkan kode yang lain, kita harus masukkan dulu di sini kode show di looks ya teman-teman, looks. Kita masukkan dulu show, kita taruh di sini show. Kemudian kita ke motion ya, kita pilih yang ini, go to X,
kita atur di sini, kita ubah jadi minus 2. Di sini kita ubah jadi 147 gitu ya. Jadi x-nya min 2 dan y-nya 147. Kemudian kita ke perulangan lagi di sini. Kita masukkan lagi forever. Perulangan forever. Kita kembali ke motion lagi. Kita cari change y ya, change y. Nah, ini change y ada di agak ke bawah sedikit, dia taruh di bawah sini. Change y nilainya kita ubah jadi minus 5. Kemudian kita pilih ke kontrol ya di sini ya. Kita pilih if then kita taruh di bawahnya sini. Jadi ini mirip seperti puzzle ya teman-teman. Jadi ini udah ada apa tuh bentuknya seperti ini di sini. Nah, dia akan ngepas di tempat-tempat tertentu seperti ini gitu ya teman-teman. Kita ke sensing sekarang. Ya, if touching. Nah, ini kan sama tuh ya bentuknya. If touching apa nih? Jadi ketika apelnya menyentuh mangkuk gitu ya. Jadi ini if touching bowl ya, mangkuk. If touching bowl. Jadi ketika apel menyentuh mangkuk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah skornya berubah ya teman-teman. Skornya berubah menjadi, kita cari variabel. Nah, sorry ya, ini change ya, change score. Cari ini skor, kita masukkan jadi 10 ya. Sorry, di sini dari tadi skornya 10 ya, jadi kita ubah, ini kita ubah jadi 0. Jadi ketika baru mulai memang sudah dari 0 gitu ya, tidak dari 10. Nah, ini kita ubah itu. Nanti ketika dia menyentuh ini baru nanti berubah skor. Kita mulai ya. Nah, ini 0 nih ya. Jadi nanti kita coba lagi. Ini belum bener ya, belum pas ya. Tapi ketika kita mulai, kita tahu ya bahwa mulainya dari 0 nih skornya. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian apel sini. Sekarang kita masuk ke ya, ketika dia masuk nih apelnya ke dalam mangkuk, kan biasanya di game itu ada bunyi-bunyi gitu ya. Ada sound tertentu. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah sound. Kita ke sound dulu di sini. Kita cari start sound. Start sound. Sorry. Cek ya. Ini bunyinya kita harus ganti ya, teman-teman. Kalau mau ganti bunyinya di sini di tab sound. Nah, yang sudah tersedia di sini soundnya kurang ya. Soundnya kurang di sini, bunyinya com gitu. Kita ganti aja. Biasanya kalau misalnya kebanyakan tuh suara yang biasa dipakai tuh bunyinya kayak collect koin gitu, cing cing gitu ya. Kita cari aja di sini langsung koin. Nah, ini koin ya, tetes. Nah, bunyinya seperti itu tuh ya. Kita coba ya. Jadi ketika dia apel masuk, bunyinya seperti itu. Nah, gitu ya. Kita ke kode lagi. Nah, ini kita ganti koin gitu ya. Jadi ketika ini masuk ke sini, bunyi lah cing cing gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang karena harus ketika dia masuk ke sini harusnya apelnya itu tidak muncul lagi, atau nanti munculnya di atas gitu. Sementara ini ketika dia turun, nah masih error ya, apelnya juga masih kelihatan gitu. Jadi kita hide apelnya. Nah, kita ke looks. Jadi ketika apelnya turun dan menyentuh ini, menyentuh mangkuk, dia akan menghilang. Kita pilih looks di sini, kita ke bawah,
di bawah show ada hide. Jadi kita hide di sini, kita sembunyikan dia gitu ya teman-teman. Nah nanti ketika dia turun dia akan hilang gitu. Kita lihat ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi dia menghilang ketika menyentuh mangkuk ini, dia menghilang karena kita hide di sini, kita sembunyikan. Kemudian setelah ini kita masuk ke kontrol ya teman-teman. Kita pilih weight yang ini ya, weight. Jadi kita nanti apelnya akan dari atas lagi, tapi dia nggak langsung muncul, dia harus menunggu dulu. Kita buat 0,5 detik lah ya. Jadi ketika tadi kan apel sudah masuk ke sini, dia kan harusnya muncul lagi dari atas kan gitu ya, tapi munculnya nggak langsung gitu, jadi ada jeda. Nah makanya kita di sini kita taruh jeda di sini, wait 0,5 detik. Nah berikutnya supaya si apel itu tadi, nah si apel ini datangnya random gitu ya teman-teman, dari kanan, dari kiri, tengah, sini, agak sini gitu ya. Kita cari kode, kita masukkan dulu kode motion, kita masukkan kode motion dulu ya, go to X. Nah ini go to X ya, kita masukkan dulu sini. Nah kita cari di operator ya, jadi dia nanti akan random turunnya, jadi kita pilih pick random. Nah kita masukkan sini nih, kita tiban. Nah kalian masukkan di sini kodenya, karena jarak dari sini ke sini itu sekitar 180 gitu ya. Jadi kita masukkan di sini yang pertama minus 180, dan kalau itu udah minus berarti yang ini jangan pakai minus lagi gitu ya, yang ini kebalikannya jadi 180. Nah Y nya tadi 147 sini ya, 147, jadi kita samain dengan yang sebelumnya. Nah ini nanti dia akan keluar secara random ya teman-teman, tapi sebelum kita coba, kita masukkan lagi kode show, karena tadi kita sudah hide ya, sudah kita sembunyikan, sekarang kita show. Nah kita coba ya teman-teman. Nah ini udah tuh ya, jadi dia udah muncul lagi dari atas, dan munculnya juga random ya teman-teman gitu. Dan ini skornya juga berubah tuh, sekarang udah 50, 60 ya, 70 dan seterusnya. Tapi kalau gini-gini aja sepertinya membosankan ya teman-teman. Jadi jalan terus biasa seperti ini, tidak ada tantangannya gitu ya. Nah makanya kita mau percepat si apel ini turunnya gitu, percepat, karena ini agak lambat ya, jadi kita percepat. Nah setiap kali dipercepat itu levelnya naik berarti gitu ya, misalnya level 1 agak lebih cepat, nanti level 2 lebih cepat lagi gitu. Kita akan coba itu ya teman-teman. Sekarang kita masukkan kode berikutnya, kita ke if, di kontrol ya, if then. Nah ini kalian harus perhatikan, memasukkannya jangan langsung di sini, nggak boleh langsung di sini ya, tapi di bawah sini kita buat baru, seperti buat baru gitu. Nggak boleh langsung nempel di bawah show sini, jangan, tapi kita buat di sini di bawah ya, supaya membedakan kode yang ini dengan yang ini, kita buat baru lagi. Nah sekarang apa yang kita mau ubah? Yang kita mau ubah adalah ketika skornya di atas 50, maka levelnya nanti berganti. Kita ke operator dulu. Nah ini ya, di atas 50 gitu ya. Kalau di sini ini bisa kita ubah ya gitu. Kalau misalnya tadi di sini belum 50 gitu ya, ya tadi 30, kita ubah 50, atau kita mau taikin lagi, misalnya di sini jadi 60 gitu, atau 100 dan seterusnya boleh, tapi saya mau pakai 50 dulu gitu ya. Nah 50 ini kan kosong nih, kita masukkan variabelnya. Apa variabelnya? Yaitu
skor. Variabelnya adalah skor. Jadi ketika skor di atas 50, then atau kemudian levelnya berubah. Kita ubah di sini set level ya teman-teman. Level berapa? Level 1 gitu. Nanti levelnya akan berubah level 1 gitu ya. Ini belum ya, belum kita coba. Nah, kecepatannya juga kita ubah. Kecepatannya supaya lebih cepat. Kita ke motion, cari change Y. Nah, di sini agak bawah ya. Change Y. Di sini di minus 5 itu kurang lambat. Ya, atau mungkin masih terlalu cepat. Jadi kita ubah di sini minus 3. Sekarang di sini minus 4. Gitu. Jadi semakin tinggi minusnya gitu, semakin cepat ya teman-teman. Nah, selain kecepatannya kita juga mau ubah backgroundnya ya. Backgroundnya kita ubah setiap kali berganti level, kita ubah juga backgroundnya. Switch backdrop, sorry, di sini harusnya ya. Kita pilih backdropnya apa, blue sky ya, ini blue sky. Nah, ini kalau terlalu tinggi seperti ini bisa kalian ubah, taruh lebih bawah gitu bisa ya, nggak apa-apa. Nah, setelah ini kita ubah dulu di sini. Di sini masih desert ya, kita ubah menjadi blue sky. Kita coba ya teman-teman. Jadi ketika nanti skornya di atas 50, apakah levelnya akan berubah? Di sini level 1 dan backgroundnya berubah, juga kecepatannya berubah. Kita tes ya. Nah, ini kecepatannya cukup lambat ya. Kalau suaranya di video ini tidak pas gitu ya, suara tidak pas, itu bukan karena kodenya salah, bukan, tapi karena memang rekamannya yang tidak pas gitu ya. Ketika direkam suaranya tidak pas. Nah, ini lihat kecepatannya berubah, backgroundnya berubah, levelnya juga berubah ya teman-teman, lihat gitu ya. Baik, tadi kalau kita mulai lagi dari awal, kita lihat levelnya kan level 1, kita ubah. Nah, ini kan levelnya 0, skor 0 gitu ya. Nanti dia akan berubah. Sekarang kita masuk ke level 2 misalnya ya. Kita mau level 2, nanti kecepatannya berubah, kemudian backgroundnya juga berubah. Kita ulangi kode yang ini ya, kita ulangi kode yang ini tapi di bawahnya gitu ya. Kalian boleh ambil lagi satu dari sini, atau kalian mau duplikat biar cepet pak gitu ya, kita duplikat. Nah, ini duplikatnya. Sekali lagi nggak boleh langsung di bawah sini, kita buat baru ya teman-teman, buat baru di sini. Nah, di sini ada yang harus kita ubah, jangan sama dengan yang di atas ini ya. Misalnya skornya setelah berapa, 100 ya, karena kan ini udah 50 ya. Sekarang setelah 100 levelnya berubah jadi level 2. Kecepatannya juga berubah, tadi semakin tinggi minusnya semakin cepat. Sekarang kita ubah lagi menjadi minus 5. Dan backgroundnya juga kita ubah. Di sini masih belum ada pilihan lain ya, masih desert, blue sky gitu ya. Nah, sekarang kita ubah, kita tambahkan apa nih misalnya ya, kita cari dulu ya. Mungkin ini ya, night city ya. Nah, gitu ya. Nah, ini lumayan nih, cakep juga nih. Apelnya juga masih kelihatan ya. Kita tes ya teman-teman. Jadi setelah skor 100, levelnya berubah jadi level 2, kemudian kecepatannya juga berubah. Kita lihat ya. Oke, ini awal-awal game ya. Kecepatannya lambat gitu ya. Nanti akan ada perubahan. Nah, ini udah mulai cepat nih ya teman-teman, udah mulai cepat. Masih bisa kita jangkau tapi ya teman-teman ya. Oh, ini udah, oh backgroundnya belum berubah teman-teman. Oh, backgroundnya masih yang tadi ya. Oke, karena di sini masih blue sky. Iya, masih sama dengan yang ini, betul sekali teman-teman. Kita ubah dulu jadi night city ya, night city with. Kita ulangi lagi ya dari nol lagi. Oke, harus sedikit bersabar ya teman-teman. Oke.
Nah, ini berubah nih ya, kita lihat setelah 100 set. Oke, berubah ya, kecepatan juga semakin cepat ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar fokus nih ya. Ya, nah kalau misalnya kayak gini harusnya game over ya. Nanti kita buat ya. Tapi kita mau coba satu level lagi ya. Kita mau coba satu level lagi. Ini sudah bagus ya kecepatannya. Tapi kita mau yang lebih menantang lagi, mungkin kecepatannya kita tambahkan. Jadi kita ulangi lagi cara yang sama. Kita duplikat. Sekali lagi, jangan taruh langsung sini. Itu akan membuat kode atau aplikasi kalian error gitu ya. Nah, sekarang setelah 150 kita jadi kelipatan 50 gitu ya teman-teman. Levelnya berubah menjadi level 3. Oke. Kemudian ini kecepatannya juga berubah menjadi 6 gitu. Lalu ini backgroundnya kita ubah ya. Kita pakai apa nih? Yang enggak menyarukan tadi ya, sprite-nya masih kelihatan gitu. Mungkin yang ini itu sama ya, atau ini ya, stars. Oke, ini boleh ya, lumayan nih ya. Oke, ini harus kita ubah nih, ini harus kita ubah ya, stars. Oke, level udah berubah, kecepatan juga berubah. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke, ini udah mulai menantang. Harus fokus melihat kedatangan si Apple ya. Oke, harusnya ya bisa ya. Oke, ini wow, cepat sekali teman-teman ya. Wow, sulit ya. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian merasa wow kurang nih, masih bisa nih level 3 ya, tambahin lagi ya, bisa gampang. Tambahin lagi, duplikat. Oke, kita ubah skornya jadi 200 itu. Ini kita ubah levelnya level 4. Ini kita tambahkan lagi kecepatannya minus 7. Backgroundnya kita ubah lagi. Ini yang belum ya, mana nih ya. Oke, agak nge-lag sedikit ya, school kali ya. Oke, di depan suara gitu apa Apple ya saru ya. Enggak sih ya, Apple enggak terlalu saru ya tuh. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman ya, permainan level ini dan skor juga background sudah selesai. Tapi yang belum berubah adalah ketika ini jatuh tidak di dalam sini ya, harusnya kan game over gitu ya, kita kalah gitu. Tadi belum berubah ya, misalnya seperti ini kan saya biarin nih. Nah, harusnya game over gitu ya, harus mengulangi lagi. Kita belum ya, sekarang kita masukkan kode itu ya, kita masukkan kode game over itu. Kita buat lagi, cari lagi di sini event, control, kita masukkan if then di bawah sini ya. Kita ke sensing sekarang. Kalau tadi ketika apelnya menyentuh mangkuk ya, kalau sekarang harusnya if apple touching edge itu artinya bawah sini ya, edge itu atau batas di sini ya. Untuk saat ini batasnya adalah di bawah gitu. Kalau permainan lain mungkin batasnya bisa di samping gitu ya, menyentuh sini gitu, menyentuh batas. Nah, kemudian gitu ketika menyentuh bawah sini batas, kemudian apa, game over gitu ya teman-teman. Nah, kalau game over itu biasanya ada suaranya ya, ada suaranya gitu, suara yang
suara-suara kecewa gitu ya. Kita cari soundnya ya, atau kita masukkan dulu kodenya boleh. Start sound ya, start sound ya. Oh sorry, di sini sorry ini belum di stop. Di sini nggak mungkin koin ya, nggak mungkin koin, jadi kita ubah sound. Di sini sound, tap sound, jangan dihapus ya. Kita cari lagi di sini, cari baru di bawah sini ya teman-teman, cari sound baru. Saya sudah menemukan di sini, namanya soundnya dun. Nah seperti ini, deng 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 gitu ya. Ketika game over, inilah suaranya gitu ya. Nah gitu. Oke, kita kembali ke kode. Nah di sini start sound kita ganti kodenya jadi dun. Jadi ketika game over, ketika menyentuh bawah sini, bunyi itu langsung keluar dun gitu ya. Backdropnya juga harusnya berubah ya, berubah gitu, karena harus ada bacaan game over gitu kan ya. Nah kita ubah backdropnya yang agak gitu ya, agak suram gitu ya, agak suram karena kan kalah gitu. Ini bisa sih, tapi kalau saya mau pakai ini aja deh, Jurassic aja ya. Nah Jurassic nih, nah kan harusnya ada bacaan gitu ya di sini, game over gitu ya. Cara menambahkannya adalah kita ke custom. Nah ininya jangan lupa, ini kita klik. Nah di sini kita tambahkan tulisannya ya, game over, teks kita tulis ini ya, game over. Oke, game over gitu ya. Warnanya biru kurang ya, warnanya kita ubah aja, warnanya kita blok dulu gitu ya. Kalau mau rubah warna jangan biru ya, putih harusnya, putih gitu biar lebih jelas. Kita gedein lagi nih, nah segini ya biar lebih jelas. Nah ini game over. Mungkin kita bisa tambahkan apa nih ya, sebenarnya sudah cukup sih ya, seperti ini game over. Kita ketahuan lah kalau ini game over, terbaca ya tulisannya. Nah setelah itu kita masukkan, kalian jangan panik ya kalau kodenya hilang misalnya ya, kita ulang ya. Sekarang kita habis buat ini tulisan game over, kita kembali ke kode. Nah ini kodenya nggak ada, jangan panik di sini karena ini tidak aktif ya. Yang tadi aktifnya di sini, nah kodenya dari sini gitu, aktifin dulu, kodenya akan muncul lagi. Oke, kita ganti backgroundnya, switch backdrop. Jadi ini udah Jurassic ya, sudah Jurassic. Nah kemudian kita tambahkan kode lagi, kode ini ya. Harusnya dikontrol ya, kontrol wait, supaya kalian bisa baca gitu kalau ini game over gitu. Jadi tulisan ini atau background ini harus menunggu selama 2 detik itu ya, baru kemudian semua berhenti. Di bawah sini ada stop all. Nah, gitu, jadi game over ya, berhenti dan harus start over, mengulang lagi dari awal gitu ya teman-teman. Kita coba ya. Oke, ceritanya kita bisa dulu lah di sini ya, bisa lah di sini ceritanya. Nah misalnya sini gagal, nah gitu ya, kelihatan kan game over dan suaranya. Nah sepertinya sudah selesai ya teman-teman, semua kode sudah betul dan semuanya sudah kita masukkan dengan benar gitu ya. Jadi inilah aplikasi game sederhana, yaitu game tangkap buah ya gitu ya teman-teman. Kalau mau lebih puas, ini ada supaya bisa melihat ke jendela yang lebih besar. Di sini ada nih full screen, jadi kalian tes aja seperti ini ya, full screen.
Oke, ini mudah ya teman-teman, gamesnya sederhana sekali, gampang ya. Ketika dimainkan juga wow, easy ya, easy sekali ini. Ya, easy, masih gampang ini. Oke, sudah mulai cepet nih. Wah, gagal. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan nantikan video-video dari Kids lainnya. Terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.